أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Jemaah Masjid Jamiatul Umayyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa kembali duduk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama salat subuh. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita ini senantiasa diberikan Allah hingga akhir hayat kita. Marilah kita bersama-sama berniat, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratus sabri ala juril hukami wa syuhudihim anna dzalika duna ma yastahiqunahu bidunubihim. Di antara akhlak ulama salaf dahulu, kasratus sabri ala juril hukami, mereka lebih banyak sabar terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin mereka. Wasuhuduhum, mereka ini bersaksi, berpendapat anna dzalika duna ma yastahiqunahu bidzunubihim, bahwasanya akibat kezaliman pemimpin ini karena dosa kami, bukan karena pemimpin. Kalau kita banyak menyandarkan kepada pemimpin, bila ada salah-salah di pemerintahan kita yang menyalahkan pemimpin. Ulama salaf dahulu tidak seperti itu. Kasratus sabri, mereka lebih banyak bersabar terhadap kezaliman seorang pemimpin dan mereka bersaksi bahwasanya kezaliman pemimpin ini zalim itu dikarenakan dosa kami. Sehingga di dalam kitab Taurat lah, Malik bin Dinar pernah mengatakan maktubun fit Taurati, terdapat di dalam kitab Taurat terdahulu, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulubul muluki biyadi, hati pemimpin-pemimpin kalian itu, kata Allah. Di daerah kita ada pemimpin RT, di daerah lebih luas lagi ada lurah, lebih luas lagi camat dan lain sebagainya. Nah, pemimpin di lingkungan kalian, kata Allah, qulubul muluki biyadi, hati-hati pemimpin di kalangan kalian itu biyadi, di tanganku. Paman atau ani ja'altuhum alaihi rahmatan, barang siapa yang taat kepadaku, masyarakatnya tuh banyak taat, maka ku jadikan pemimpin tadi sebagai rahmat. Artinya akan berubah dengan sendirinya. Makanya jangan ada istilah demo-mendemo itu enggak usah. Ini kata ulama salaf dahulu. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala berwahyu, hati-hati daripada pemimpin itu di tanganku. Barang siapa yang taat kepadaku terlebih dahulu, kata Allah, aku akan menjadikan pemimpin itu menjadi rahmat. Wa man asani ja'altuhum, barang siapa yang maksiat kepadaku, kata Allah, ja'altuhum alaihi niqmatan, maka aku jadikan mereka pemimpin itu akan menjadi siksa. Fala tasgulu anfusakum bisabbil muluk,
Janganlah kalian bersibuk-sibuk dengan mencela pemimpin. Ini suruhan Allah. Jangan banyak-banyak bersibuk untuk mencela daripada pemerintah. Wa tubu ila a'tufihim alaikum. Dan hendaklah kalian bertobat kepada berbuat lebih lembut lagi terhadap mereka pemimpin tadi. Biarkan ayahnya ada masanya, nanti terganti dengan sendirinya, ada aja. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan daripada golongan umat itu a'immatan, seorang pemimpin, yahduna bi amrina lamma sabaru. Pemimpin tadi kata Allah akan menjalankan hidayah Allah, membawa rahmat Allah lamma sabaru, manakala masyarakatnya banyak bersabar. Biar jadi zalim, biar aja dulu. Maka bila sudah demikian kita banyak-banyak di sini. Yang pertama, jangan mencela pemimpin. Yang kedua, bertobat. Kita yang disuruh bertobat. Itu karena kita ini banyak maksiat, sehingga Allah Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang zalim ketimbang yang taat kepada Allah. Nah, itu pandangan ulama salaf dahulu. Mereka banyak sabar, tidak pernah mendemo-demo seperti kita sekarang. Wa kana imamun Abu Hanifah radhiyallahu anhu, berkata Imam Abu Hanifah, tahun 67 Hijriah lah Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ubtulita bisultanin jairin, apabila kalian itu dipimpin seorang pemimpin yang zalim, baik yang bawahan sampai ke atas, banyak yang zalim semua, banyak yang korupsi. Faharaqat dinuka, sehingga robek agama kamu. Maksud robek di sini, agama kita ini sudah campur baur sudah. Yang Wahabi diizinkan juga misalnya di Indonesia, padahal golongan Wahabi sudah dilarang, tetap aja diizinkan. Misalnya rusak agama kita bisa babihi dengan sebab orang zalim tadi. Apa kata Imam Abu Hanifah? Faraqihu bi kasratil istighfar. Hadapilah pemimpin yang zalim itu dengan banyak-banyak beristighfar. Laka, hadiahkan kepada kamu, walahu, dan hadiahkan istighfar tadi kepada pemimpin zalim tadi. Mungkin karena kita ini kebanyakan zalim, Allah Ta'ala marah, lalu Allah Ta'ala jadikan pemimpin yang zalim. Ini berarti di zaman ulama salaf dahulu, Imam Abu Hanifah, bahwasanya berhadiah istighfar diperbolehkan beliau. Bi kasratil istighfari laka walahu. Banyak-banyak mengirimkan istighfar untuk kamu dan untuk si pemimpin tadi. Makanya kita membacalah astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sekalipun hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih, cuma banyak hadis-hadis yang pemahamannya sama dengan pemahaman yang hadis dhaif ini. Dan ulama salaf dahulu mengamalkan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, yalah aku minta ampun kepada diriku dan muslimin dan muslimat. Siapa tahu dengan bacaan doa demikian, yalah Allah Ta'ala menjadikan pemimpin di sekitaran kita, di tengah-tengah kita ini pemimpin yang tidak zalim.
Wa kana al-Hujjaj as-Saqafi. Ini kalau tidak khilaf ini pamannya daripada Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau mengatakan bala'um minallahi wafiqun wafaqa khati'atahu. Suatu bala itu yang datang daripada Allah itu sesuai dengan kesalahan seseorang tadi. Jadi semakin banyak bala itu sebenarnya semakin banyak tanda dosa rakyatnya. Banjir macam-macam inilah itu sesuai. Kok kenapa lamanya bala turun? Dikarenakan lamanya juga mereka memegang daripada dosa dan tidak mau beristighfar, meminta ampun kepada diri, meminta ampun kepada untuk pemimpinnya. Ini kebanyakan banyak minta ampun kepada diri aja, tidak mau memintakan ampun pemerintah, bahkan pemerintah yang dianunya. Jadi bala yang datang daripada Allah itu sesuai balasan daripada kesalahannya. Bila berapa tahun tidak ada yang bertobat sekampungan tadi, maka berapa tahun itu pula bala akan selalu turun. Tiap tahun aja pasti turun bala. Tiap tahun rutin bala turun. Wa kana Atha bin Abi Rabbah, ini tabi'in lah. Atha bin Abi Rabbah, pernah beliau ini menulis surat kepada pemimpin di zaman beliau. Bi kalami indal umara'i la yujawizu ma ja'aluhum min rizqi. Jadi beliau ini tidak pernah mengambil gaji daripada pemerintah. Jadi siapa? Imam Atha bin Abi Rabbah itu tidak mau mengambil gaji daripada pemerintah. Ini di zaman dahulu lah. Zaman ada ulama apa? Pemimpin-pemimpin zalim pada waktu itu. Beliau tidak mau mengambil gaji dan beliau mengatakan ayatruka dzalika. Kenapa aku jadi berpendapat demikian, kata Atha bin Abi Rabbah. Ini seorang tabi'in. Kenapa aku tidak mau mengambil gajianku daripada pemerintah? Amma sami'a qaula Musa alaihi salatu wassalam. Apakah kamu pernah mendengar perkataan Nabi Musa alaihi salam? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, dengan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, maka jangan jadikanlah aku ini sebagai orang yang menambahkan daripada menampakkan kezaliman. Jadi apabila semakin kita dekati pemerintah, semakin dia bertambah zalim. Bila pemerintah datang ke pesantren-pesantren yang gembira, lalu dipotoknya kita, dianggapnya kita mendukung mereka. Itu Imam Atha bin Abi Rabbah tidak mau hal yang demikian. Karena itu kata beliau, nikmat yang kita mendukung itu sama dengan menjadikan semakin zahirnya, semakin nampaknya kezaliman. Wa kana Wahab bin Munabbih rahmallahu alaihi. Ini yang paling banyak membaca kitab Taurat nih, Wahab bin Munabbih inilah. Idza hammal wali bil juri, apabila kata beliau seorang pemimpin itu sudah ada niatan hendak zalim, waktu pemilihan misalnya hendak pemilihan, pokoknya disogoknya semua begitu, nah supaya dia terpilih. Nah setelah terpilih kata beliau, apabila di hati pemimpin yang terpilih tadi ada niatan hendak mengorupsi, tandanya kata Wahab bin Munabbih, tandanya orang itu ada niatan hendak menzalim masyarakatnya, adakhallahu nuqsa fi ahli mamlakatihi, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kekurangan, baik itu kekurangan anggaran, inilah,
kekurangan daripada bahasa kita tuh dana-dana fi ahli mamlakatihi, Allah akan mengurangi. Satu kali berniatan, ini ada anggaran nih akhir tahun, ini banyak biasanya ya. Ini patut dipikirkan. Bila sudah ada terniat seperti itu, Allah Ta'ala akan memberikan rasa kurang pada kepemimpinannya. Hatta fil aswaqi, sampai-sampai pula yang terjadi nanti akan kekurangan di pasar. Wal arzaqi, dan rezeki-rezeki. Nah, itu tandanya. Wazuru'i, Allah Ta'ala akan mengurangi daripada hasil pertanian. Wasamari, dan buah-buahan. Bila satu kali dalam satu periode itulah awal mula diangkat misalnya niatan pemimpin tadi zalim, maka ekonomi tadi itu dinampakkan Allah Ta'ala selalu kekurangan, bukan meningkat. Walaupun diusahakan bagaimana juga pun tetap ekonominya semakin menurun. Nah, itu tanda pemimpin-pemimpin itu ada niatan hendak menzalim masyarakatnya. Tapi apabila mereka pemimpin itu tidak ada niatan untuk menzalimi, cuma sekedar menyampaikan amanah rakyatnya, maka rakyatnya tadi di pasar ekonominya bagus, rezeki mereka semakin bagus, pertanian bagus, buah-buahan bagus, dan lain sebagainya. Wa fi kulli syai'in, bahkan seluruh keadaan, kata beliau. Ini yang paling banyak Wahab bin Munabbih ini banyak membaca kitab Taurat, orang Islam di zaman tabi'in dahulu. Walaupun dianggarkan berapa jiwa pun setiap tahun semakin ditambah anggarannya, tetap akan kekurangan. Kenapa? Karena awal mula dilatih dia berniat hendak zalim dengan masyarakat. Masyarakat itu diimengi macam-macam, mau aja juga. Nanti ada kartu apa misalnya, itulah ada pemberian apakah misalnya. Maka bila sudah niatan seorang pemimpin demikian, siap-siap aja, tidak akan mencukupi, bahkan semakin melarat masyarakatnya. Semakin maju ndak ekonomi, bila semakin maju pertanda pemimpin itu tidak ada niatan menzalim masyarakatnya. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Jadi pas saja kitabnya ini kitab akhlak daripada ulama-ulama salaf. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah berkata, sayati 'alan nasi zamanun, nanti akan datang suatu masa terhadap manusia, takunu a'tiyatuhum min wilalati asmanu adyanihim, pemberian daripada pemerintah itu senilai harga daripada agama mereka, masyarakat. Maksudnya akan datang suatu masa terhadap manusia, kata Abu Dzar Al-Ghifari, pemberian pemerintah, dari pemerintah kepada masyarakat itu adalah nilaian agama masyarakat tadi. Kita balik kata-katanya. Nilaian agama masyarakat itu adalah tergantung daripada pemberian daripada pemerintah yang zalim. Itu akan datang suatu masa. Nilaian agama kita ini tergantung daripada pemberian pemerintah. Contoh lah, bila masalah agama misalnya adalah cuma 1 M, tapi apabila masalah yang lain daripada agama, 20 M, 30 M, nah itu nilaian kita. Dianggap mereka, nilaian pemberian mereka itu sama dengan nilaian agama kita. Jadi semakin rendah penilaian mereka terhadap agama, tidak ada memuliakan agama, itu tanda bahwasanya manusia nanti akan menemui masa pemerintah itu akan menilai agama kita ini dengan pemberian mereka.
Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Abu Hanifah, dan pernah Imam Malik pun belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi mazhab beliau ini sudah terputus lah karena murid-murid beliau tidak menyambung. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, man tabassama fi wajhi zalimin aw wasa'alahu fi majlisi aw akhadha min a'ta'ihi faqad naqisa izal Islam wa kutiba min jumlati a'wani zulmati. Barang siapa yang membuat senyum, mengadakan senyum, dipaksa senyum, fi wajhi zalimin, di hadapan orang zalim. Sudah jelas-jelas ini banyak korupsi lah, cuma karena jabatannya tinggi mau tidak mau kita senyum, dipaksakan, kata beliau. Awawasa'alahu fi majlis, atau kita membuat suatu membukakan memperluas tempat duduk apabila datang pemerintah tadi. Aw akhadha min a'tahi, atau seseorang itu mengambil daripada pemberiannya, faqad naqada izul Islam, maka akanlah hancur daripada ikatan agama Islam di dalam dirinya, dan Allah Ta'ala akan mencatat daripada orang-orang yang membantu daripada orang-orang zalim. Itu ada amalan lah. Nah, kita misalnya nih, mohon maaf nih lah, ini teman kita, teman-teman sekolah kita misalnya lah, teman sekolah kita ada yang jadi RT, ada yang jadi lurah, inilah, ada yang jadi camat, pokoknya jadi pemimpin lah di masyarakat. Nah, kita tidak. Sedangkan ini teman sebangku kita dulu sekolah. Ini sudah tahu teman kita ini banyak korupsi, inilah, ini sama juga belangnya sama. Kita mau menasihati ini pejabat, tidak dinasihati ini teman sebangku kita. Bagaimana caranya? Tumbuhkan rasa kecintaan dia kepada kita. Bila mereka cinta, maka mereka tidak memandang lagi jabatan mereka terhadap diri kita. Mereka memandang ini persaudaraan kami waktu kecil. Caranya bagaimana? Ambil nanti sebuah apel, itu baca qabrotin 7 kali, hembuskan melalui hidung, jangan melalui mulut, ditiup. Qabrotin baca 7 kali, kemudian hembuskan melalui hidung, jangan keras-keras, apalagi flu seperti saya inilah, nempel nanti yang putih-putih tadi itu. Qabrotin itu pala jalan. Ini banyak di ada teman saya di daerah sini, nah bapaknya kan pengasuh pesantren juga di Jawa. Bapak saya itu sering membawa apel, habis apel itu dibawa beliau, ditiupkan beliau, dikasihkan. Setiap orang yang mengasihkan ini, yang menerima apel tadi ini, selalu hatinya tuh lemah lembut, kata beliau. Oh, berarti memang ada ini amalannya seperti ini. Nah, itu di dalam kitab Pembau Usulul Hikmah. Barang siapa yang membaca qabrotin 7 kali, kemudian ditiupkan di apel, maka Allah Ta'ala akan menambahkan kecintaan orang yang memakan itu kepada orang yang meniupnya. Nah, itu jalan, salah satu jalan. Kalau kita nasihati dia pemimpin, siapa tahu marah, di penjaranya kita. Tidak dinasihati, ini teman sebangku kita. Jadi caranya gimana? Caranya itu tadi, tumbuhkan rasa cinta mereka